Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Arus. Jasa Negeri Palangkaraya yang berada di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk 291.000 jiwa dengan budaya Huma Betang yang berarti rumah bersama. Dari Palangkaraya dengan jumlah pegawai 42 orang terdiri dari 16 jaksa dan 26 tata usaha berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK atau WBBM dengan menyiapkan SDM yang berintegritas, profesional dan bermartabat melalui 6 area perubahan. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, perlu kami jelaskan kondisi awal sarana prasarana yang ada pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kejaksaan Negeri Palangkaraya sebagai salah satu entitas pembangunan zona integritas dengan sasaran utama tahun 2021 wilayah bebas korupsi dengan 3 sasaran utama: reformasi birokrasi, pemerintahan yang bebas dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas melalui 6 area perubahan, yaitu 1. Area pertama yaitu manajemen perubahan. Pada area ini titik berat pembangunan adalah mengubah secara sistematis dan mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja, kultur set masing-masing pegawai pada Kejari Palangkaraya, hal mana ditunjukkan dengan adanya peningkatan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Kejari Palangkaraya. Dalam membangun zona integritas menuju WBK, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kejari Palangkaraya dan menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulan resistensi terhadap perubahan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan: 1. Menyusun tim kerja. Adapun proses kegiatannya dengan A. Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja. B. Selanjutnya dituangkan dengan pembentukan SK pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. C. Merencanakan pembangunan zona integritas, penandatanganan fakta integritas. 2. Dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas. A. Tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjukkan membuat dokumen rencana zona integritas menuju WBK yang di dalamnya terdapat target-target dan milestone pembangunan zona integritas. Selanjutnya dilakukan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai maupun kepada masyarakat melalui sarana prasarana antara lain banner, media massa, running text, brosur, kalender, dan medsos. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK BBBM. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas secara berkala melalui rapat bersama dengan seluruh pegawai. 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan Kajari beserta para kasih dan kasubagin beserta sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Kejari Palangkaraya. Penetapan agent of change atau agen perubahan dan pemasangan well of code. Area kedua yaitu penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dalam penyelenggaraan tugas dengan melakukan langkah-langkah. 1. Pembuatan standar operasional SOP setiap bidang yang mengacu kepada tugas dan fungsi kejaksaan yang mana dalam pelaksanaan dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam pelaksanaan kinerja, administrasi, dan kami telah melaksanakan sistem perkantoran yang berbasis IT, e-office seperti ARSIS, bidang barang bukti dan barang rampasan, CPD, sistem informasi persuratan, disposisi elektronik, SIMKARI, CMS, dan e-Monef. Guna pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Kejari Palangkaraya telah membentuk SKPPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menyiapkan ruangan PPID dan aplikasi Si Putri Kepang melalui sarana WA, yang salah satu kanalnya adalah layanan permohonan informasi publik. Area ketiga yaitu penataan sistem manajemen SDM. Dalam pengupayaan peningkatan profesionalisme pegawai melalui tata kelola SDM telah dilakukan berubah. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan melakukan membuat peta jabatan, surat usulan pengisian jabatan, dan dilakukan monitor terhadap penempatan pegawai. Pola mutasi internal, mengusulkan mutasi dan promosi ke Kejati melalui rotasi pegawai, mutasi lokal antar bidang dengan memperhatikan kompetensi pegawai. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara mengusulkan diklat, dinamika kelompok 2 kali sebulan, sharing penulis terutama bagi pegawai yang telah mengikuti diklat, kursus bahasa Inggris dan budaya membaca 1 jam sehari. Penetapan kinerja individu. Guna penilaian kinerja pegawai, maka setiap pegawai membuat sasaran kinerja atau SKP, perjanjian kinerja. Dan dari hasil penilaian kinerja individu kepada pegawai yang berprestasi diberikan reward, employment of the month. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai.
Dalam rangka penegakan aturan disiplin kode etik perilaku pegawai, maka dilakukan waskat, pengisian buku jurnal harian bagi seluruh pegawai, absensi harian dan apel kerja. 6. Sistem informasi kepegawaian. Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala dalam SIMPEK, SIMKARIS Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI, pembuatan e-dosir dan daftar riwayat pegawai. Area keempat yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, Kejari Palangkaraya telah melakukan yaitu keterlibatan pimpinan secara langsung dalam menyusun rencana kerja atau renja, indikator kinerja atau IKU, dan perjanjian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja tahun 2020. Area kelima yaitu penguatan pengawasan. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, Kejari Palangkaraya telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pengendalian gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi, menerapkan SOP pengendalian gratifikasi dan pemasangan banner untuk mensosialisasikan anti suap dan gratifikasi. 2. Penerapan SPIP, yaitu dengan pembuatan tim SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah dan sosialisasi SPIP. 3. Pengaduan masyarakat, membentuk petugas penerima pengaduan masyarakat, menyediakan kotak pengaduan dan aplikasi Si Putri Kepang, sistem pelayanan umum terintegrasi Kejari Palangkaraya, yang salah satu kanalnya adalah layanan pengaduan masyarakat. Whistleblowing System atau WBS, yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan pemasangan banner, apel pagi. Kemudian tersedianya ruangan whistleblowing system. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan aplikasi bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Kejari Palangkaraya berupa aplikasi Si Putri Kepang, yang salah satu kanalnya adalah whistleblowing system atau WBS. 5. Yaitu penanganan benturan kepentingan, yaitu mengadakan rapat Kajari dengan para Kasih dan Kasubag BIN terkait dengan benturan kepentingan. 6. Penyampaian LHKPN dan LHKSN. Guna membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, maka setiap pejabat dan pegawai di Kejari Palangkaraya telah menyampaikan laporan LHKPN dan LHKSN aparatur sipil negara untuk tahun 2020 telah tercapai 100%. Area keenam yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk peningkatan kualitas publik, pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Kejari Palangkaraya telah melakukan inovasi sebagai berikut, yaitu salah satu inovasi Kejari Palangkaraya adalah bekerja sama dengan Pengadilan Agama, KUA, Dinas Kependudukan Dukcapil dengan kewenangan jaksa pengacara negara telah melakukan beberapa permohonan pembatalan perkawinan, mengingat tingginya perkawinan tidak sah atau tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Yang kedua adalah sosialisasi penyelesaian sengketa lahan masyarakat adat Dayak di luar pengadilan, yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Palangkaraya bersama stakeholder, diantaranya wali kota dan Badan Pertanahan Nasional dan tokoh masyarakat adat. Standar pelayanan yaitu meliputi pembuatan SOP PTSP. Petugas layanan selalu menerapkan senyum, sapa, dan salam dalam menerapkan penerimaan tamu, adanya maklumat pelayanan dan alur pelayanan. 2. Budaya pelayanan prima. Telah dibentuk SK Duta Pelayanan, adanya Duta Pelayanan Prima, sosialisasi pelayanan melalui brosur, tersedianya ruang PTSP yang dilengkapi dengan sarana pojok baca dan station, pemasangan non-box, drive-thru, tilang, pembuatan SK reward dan punishment, pemberian kompensasi atau souvenir kepada penerima layanan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan adanya pandemi COVID-19 ini, maka Kejari Palangkaraya membuat aplikasi dengan sarana WhatsApp, yaitu Si Putri Kepang, sistem pelayanan umum terintegrasi Palangkaraya, yang berisikan 8 kanal pelayanan, yaitu 1. Layanan tilang, 2. Layanan perdata dan tata usaha negara, 3. Layanan antar jemput saksi berkebutuhan khusus, 4. Layanan isi bentuk tahanan, 5. Layanan pengambilan barang bukti, 6. Layanan permohonan informasi publik, 7. Layanan laporan pengaduan, 8. Layanan whistleblowing system. 3. Penilaian kepuasan terhadap layanan, sarana survei layanan baik secara manual maupun digital dari aplikasi Sinori, peningkatan sarana dan prasarana sebelum dan sesudah before after, pelayanan terpadu satu pintu, ruang aula representatif, ruang PPID, ruang perpustakaan, ruang tahap 2, titik kumpul, gedung kantor parkir barang bukti, neon box, ruang pemeriksaan saksi, ruang kerja, ruang terbuka hijau, drive-thru tilang, fasilitas toilet umum dan disabilitas, termasuk juga halaman parkir, jalur disabilitas, toilet khusus disabilitas, ruang laktasi, kantin musola, ruang pelayanan hukum, ruang koordinasi dan pos penjagaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.